Idza tarakaha juhudan, jika seseorang meninggalkan sholat karena ingkar akan kewajiban sholat, dia meyakini sholat itu tidak wajib, ini hukumnya kal murtad, seperti orang yang murtad. Berarti dia telah keluar dari Islam, ya. Karena sholat ini adalah ma'ulima minadin bid-darurah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Hukmu tarikis sholati, hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukmu tarkis sholati min akbaril kabairi, hukum meninggalkan sholat adalah di antara dosa besar yang paling besar. Di antara dosa besar yang paling besar. Bukan dosa besar yang paling besar, tapi di antara dosa besar yang paling besar. Ada dosa shaghair kecil, ada dosa kabair, dosa besar. Dosa besar ini ada golongan dosa besar yang paling besar. Di antara golongan dosa besar yang paling besar adalah meninggalkan sholat. Adapun dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik. Inna syirka la zulmun azim. Wa warada fit tarhibi min dzalika qauluh. Telah datang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam peringatan tentang hukuman dan ancaman meninggalkan sholat. Di dalam surah Maryam ayat 59 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Fakhalafa, wallahu a'lam bimuradi. Fakhalafa, maka datanglah, mimbadihim, setelah mereka, khalpun, pengganti yang jelek maksudnya, adha'us sholata, yang menyia-nyiakan sholat. Datanglah setelah mereka pengganti, generasi maksudnya, adha'us sholata, yang menyia-nyiakan sholat, wattaba'u syahawati, dan menuruti syahwat. Fasawfa yalqawna, maka mereka akan mendapati, menemukan ghayya, kesesatan. Berarti orang yang menyia-nyiakan sholat dan menuruti syahwat hawa nafsunya akan mendapatkan kesesatan, akan menemui kesesatan, sesat yang akan berujung kepada su'ul khatimah. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah karangan Al-Imam Haddad dikatakan di antara penyebab wafat dalam keadaan su'ul khatimah adalah menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan sholat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang kedua, yaitu surah Al-Ma'un ayat 4-5. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Atau wailun boleh diartikan neraka wail. Ada satu neraka, namanya neraka Jahannam atau Jahim. Di dalam neraka itu ada jurang yang jika gunung-gunung di dunia dimasukkan ke dalam lembah ataupun jurang tersebut akan hancur, akan binasa. Dan jurang itu disebut jurang wail atau lembah wail. Jadi wail itu bisa diartikan binasa, celaka, atau neraka. Neraka wail bagi orang yang sholat, untuk orang yang sholat. Celaka bagi orang yang sholat. Terusin ayatnya. Kalau tidak diterusin yang sholat perek nanti. Saya mau pensiun lah, nggak mau sholat. Kenapa? Wong sholat juga neraka wel.
Terusin baca ayatnya, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai dari salatnya. Subhanallah, ayat ini begitu sangat luar biasa. Allah tidak menyebut alladzina hum fi salatihim sahun, tapi alladzina hum an. Apa bedanya an dengan fi? Kalau an berarti meninggalkan sholat. Mereka yang lalai dari sholatnya berarti tidak sholat, atau mengulur waktu sholat sampai waktunya habis, sholat di luar waktunya tanpa udzur, tanpa sebab yang diperbolehkan. Itu namanya lalai dari sholat. Kayak kita misalnya nih, lalai dari makan berarti apa? Tidak makan, atau makan yang ditunda-tunda. Lalai dari mengaji berarti tidak mengaji. Lalai dari menikah berarti nggak menikah kan? Beda kalau dengan lalai di dalam sholat. Kalau lalai di dalam sholat, sholat tetap dilaksanakan, tapi lupa rokaatnya ada berapa, udah dapat berapa rokaat. Itu lalai di dalam sholat, ceroboh di dalam sholat. Beda dengan lalai dari sholat. Kalau lalai dari sholat, merekalah orang yang disiapkan neraka wel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Binasalah bagi mereka orang yang lalai dari sholatnya. Dan tidak sholat berarti begitu. Atau sholat tapi di luar waktunya, tanpa sebab, tanpa udzur. Masuk waktu duhur, nanti ajalah. Udah 2:30, nanti ajalah. Udah habis waktu duhur, nanti ajalah sekalian sama asar jam 5:30. Ini namanya lalai dari sholat, neraka wel urusannya. Nah, kalau orang yang lalai di dalam sholat itu enggak neraka wel. Yang lalai di dalam sholat, arti dia sholat, tapi kan enggak khusyuk, sering lupa 3 apa 4 ya, 3 apa 4 ya. Itu lalai di dalam sholat. Ya, tadi baca doa qunut apa enggak ya? Lalai dalam sholat itu namanya. Nah, itu mah tidak neraka wel. Memang tidak sempurna sholatnya. Kenapa? Karena jarang orang yang tidak lalai di dalam sholat. Jarang. Kalau Allah di sini menggunakan kalimat fi ketika menyebut alladzina hum fi sholatihim sahun, niscaya mungkin yang selamat sedikit. Semuanya masuk neraka wel. Kenapa? Hampir rata-rata orang itu lalai di dalam sholatnya. Paham ya? Lalai di dalam sholat itu gak masalah. Makanya kan dalam fikih ada bagaimana kalau kita lupa rokaat, bagaimana kalau kita meninggalkan sujud dengan keadaan lupa, lalu kita ingat sebab-sebab sujud sahwi, begitu. Ya, ini lalai di dalam sholat. Jadi bedakan alladzina hum an dengan alladzina hum fi. Subhanallah, saking sayangnya Allah sama kita tidak pakai fi, karena Allah tahu sholat kita memang kayak gitu, banyak lalainya di dalam sholat. Dan orang yang sholatnya sering lalai di dalam sholatnya, ini jangan kecil hati. Wah, jangan-jangan saya ahli neraka nih, sholatnya lalai terus di dalam sholatnya nih, gak pernah khusyuk. Enggak, justru kita patut bersyukur kepada Allah. Loh, kenapa? Karena kelalaian yang terjadi di dalam sholat ini adalah ulah setan. Ulah setan. Yang membuat kita lalai di dalam sholat adalah syaitan. Yang namanya setan itu kayak pencuri. Kalau pencuri ngambil barang berharga di dalam rumah, HP, uang, emas, dan lain sebagainya. Setan tugasnya juga mencuri keimanan kita, mencuri ibadah kita, mencuri pahala kita, mencuri ketaatan kita. Orang yang dibuat lalai oleh Allah di dalam sholatnya, berarti di dalam hatinya ada sesuatu yang berharga, yaitu iman. Sama seperti pencuri masuk ke dalam rumah, berarti di rumahnya ada barang yang berharga. Kalau rumah itu kosong, tak berpenghuni, kira-kira pencuri masuk apa enggak? Nggak masuk. Kalau hatinya nggak ada apa-apanya, nggak ada imannya, kira-kira digoda setan apa enggak? Enggak. Berarti orang yang sholatnya sering lupa, sering lalai,
patut bersyukur juga. Kenapa? Berarti dalam hatinya ada keimanan yang ingin dicuri oleh syaitan. Makanya kata ulama, sholat dengan sujud sahwi itu lebih afdol daripada sholat tanpa sujud sahwi. Ini sebagian ulama ngomong gitu ya, enggak semuanya. Ini adalah salah satu motivasi biar orang yang sholatnya lalai, artinya dalam sholatnya sering lupa, jangan berkecil hati, jangan putus asa, apalagi beranggapan, saya ini ahli neraka kayak ini. Kenapa? Sholatnya sering lupa Pak Ustaz. Nah, enggak. Justru karena sering lupa dalam sholat, berarti dalam hati kita ada iman, ada sesuatu yang berharga yang ingin dicuri oleh syaitan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalil yang ketiga tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, sholat yang dimaksud dalam bahasan kita sholat apa? Sholat wajib ya, 5 waktu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Imam Ahmad dan Imam Muslim. Bainar rajuli wa bainal kufri tarku shalah. Antara seorang muslim dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Antara muslim dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Jadi batas ya, dinding antara muslim dengan kekufuran adalah meninggalkan. Jika meninggalkan sholat, masuk ke dalam kekufuran. Kufur apa itu? Kalau dia mengingkari wajibnya sholat, ya kufur sekufur-kufurnya, kufur iman. Tapi kalau tidak mengingkari wajibnya sholat, hanya kufur nikmat, dia fasik. Wa qauluhu, dalil yang keempat, hadis Nabi riwayat Imam Al-Bazzar di dalam kitab Kashful Astar. Nabi bersabda, man tarakas sholata, barang siapa yang meninggalkan sholat, laqiyallaha, dia akan bertemu dengan Allah wa huwa alaihi ghadban, sedangkan Allah murka kepadanya. Makanya kita sholat penuh dengan kerinduan dan kecintaan kepada Allah. Salah satu guru kami mengatakan, jangan pernah berani mati kalau belum pernah mengenal cinta kepada Allah. Jangan pernah berani mati kalau belum pernah mengenal cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah akan berharap cepat bertemu dengan Allah. Tapi orang yang gak cinta kepada Allah, ketika dia mati, jenazahnya akan berkata, aina tadhhabu nabi, mau dibawa kemana jasadku ini oleh kalian. Takut yang ada. Makanya belajar cinta kepada Allah. Bagaimana cara cinta kepada Allah? Cintailah kekasihnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya cinta kepada Nabi Muhammad? Pelajari kisah hidupnya, perbanyak sholawat kepadanya. Dalil yang kelima, hadis Nabi riwayat Al-Imam Al-Asbahani di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Man tarakas sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat secara disengaja tanpa uzur. Telah kita pelajari di dalam bab sholat bahwa uzur sholat jumlahnya ada berapa uzur sholat? Baik, saya bantu menjawab. Ada 2 ya. Tidur dan lupa, 2 saja. Itu uzur sholat. Jadi kalau tidur jam 2, bangun jam 9, kan nggak sholat subuh tuh, dosa nggak? Enggak Bu. Kan tidur itu uzur sholat, bukan tidur. Tidur jam 2 nih, jam 2 pagi, bangun jam 9 pagi, sama sekali nggak dengar adzan, sama sekali total, bablas bangun jam 9, dosa nggak tuh nggak sholat subuh tuh? Enggak. Kenapa nggak dosa? Karena uzur. Apa uzurnya? Tidur sebelum waktu sholat, bukan sebelum sholat. Tidur sebelum waktu. Jam 2 udah subuh belum? Belum. Berarti ketika dia tidur wajib sholat subuh nggak? Enggak. Kenapa? Karena belum subuh. Wajibnya sholat itu kalau masuk waktunya. Sekarang kita nih, wajib nggak sholat subuh? Kenapa enggak?
karena belum waktunya. Sekarang tidur, bangun jam 12 siang. Hah? Misalnya kan nggak dosa kan? Nggak dosa, kenapa tidur? Tuh, yang dosa itu kalau sudah masuk waktu sholat, dia nggak sholat, kemudian tidur, sedangkan dia tidak berwasiat, berpesan kepada yang lain, istrinya ataupun anaknya, nggak berpesan tolong bangunin, dan dia nggak punya kebiasaan bangun pada waktunya, dia tidur lewat waktunya, dosa. Karena tidur dalam keadaan sudah masuk waktu sholat dan dia tidak minta dibangunkan, ya, atau tidak masang alarm, ya, dan dia pun tidak punya kebiasaan bangun sebelum waktu sholat itu habis, dosa itu baru. Tidur jam 3 sebelum subuh, bangun jam 7 nggak sholat subuh, dosa nggak tuh? Jam 3 tidurnya, setengah 4 lah, setengah 4 tidur, bangun jam 7, kan nggak sholat subuh tuh, dosa nggak? Enggak, kan belum waktunya setengah 4 mah. Iyalah sholat itu malah lagi qada itu mah. Ini maksudnya enggak sholat pada waktunya begitu, kelewat. Oh enggak lah, tetap wajib qada. Tetap wajib qada. Qada wajib. Ini yang dibahas tadi, enggak sholat pada waktunya, kelewat, enggak dosa karena tidur. Yang kedua kan udhu sholat lupa. Saking asiknya mengaji sampai lewat tuh waktu maghrib. Ngaji dari mulai jam 5. Saking asiknya ngaji selesai jam 8. Enggak sholat maghrib, lupa. Enggak apa-apa, tapi tetap wajib diqadha. Nah, dalam hadis ini kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan secara disengaja. Jadi bukan karena ketiduran, bukan karena tidur, bukan karena lupa. Ahbatallahu amalahu, maka Allah menghapus seluruh amalnya. Amal yang lain dihapus sama Allah. Amal sodako, amal haji, amal umroh, gara-gara ninggalin sholat secara disengaja. Wa bari'at min huzimatullah, dan jaminan Allah telah terbebas darinya. Orang yang masih sholat itu masih ada di dalam jaminan Allah. Tapi kalau sudah meninggalkan sholat secara disengaja, dia lepas daripada jaminan Allah. Hatta yuroji'a lillahi azza wa jalla taubatan, sehingga dia kembali kepada Allah dengan cara bertaubat. Kalau dia bertaubat, Allah kembalikan amalnya, Allah masukkan kembali dia di dalam tanggungannya, di dalam lindungannya, di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-6 atau dalil yang ke-6 yaitu riwayat Imam Bazzar di dalam kitab Kasful Astar juga. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW ata ala qaumin, pada saat Isra wal Mi'raj bertemu dengan sekelompok orang. Turdakhu ru'usuhum bisokhrah, yang kepala mereka dibentur-benturkan dengan batu sehingga hancur dan pecah. Kullama rudikhat, setiap kali kepala itu hancur, adat dikembalikan. Kama kanat, seperti semula. Dibenturkan lagi, hancur, dikembalikan lagi. La yufattaru anhum min dalika syai'un, tidak berhenti, terus diulang-ulang. Hancur, kembali lagi, hancur, kembali lagi. Nabi bertanya, "Ya Jibril, man haula'i?" Wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, "Haula'il ladina tatatsaqalat atau tatsaqalat ru'usuhum anis salatil maktubati." Mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat dari melaksanakan sholat. Artinya tidak sholat. Orang yang meninggalkan sholat, yang malas-malesan gak sholat, kepalanya dihancurkan dengan batu. Kalau sudah hancur, dikembalikan lagi. Dihancurkan lagi, dikembalikan lagi. Masya Allah. Makanya sholat, ya, meskipun kita belum jadi orang baik, sholat mah jangan ditinggalin. Kayak prinsipnya orang dulu, ya. Gimana? Kerjaannya mencuri ayam, tapi sholat gak pernah ditinggalin. Ketika ditanya kenapa, kata dia, mencuri ayam pekerjaan, sholat mah kewajiban. Benar nggak tuh?
Orang dulu kayak gitu kebanyakan tuh. Jadi sholat nomor satu, tapi maksiat jalan. Subhanallah, subhanallah. Ini sholatnya bisa membimbing dia tobat di akhir hayatnya. Banyak preman-preman di Jakarta asal orang Banten ya, tapi sholatnya rajin, akhir hayatnya tobat. Jadi orang soleh, ilmunya dibuang semua, ya, ilmu hitamnya dibuang semua, tobat. Kenapa? Sholat yang menuntun dia bisa bertobat kepada Allah, ya. Makanya meskipun kita belum bisa meninggalkan maksiat, tetap sholat jangan ditinggalkan. Sholat, mudah-mudahan sholat yang tetap kita rutinkan bisa membimbing kita ya dari meninggalkan maksiat. Meskipun tidak sekarang, mudah-mudahan di akhir hayat nanti, di akhir hayat nanti. Dan banyak seperti itu kejadian. Tapi yang masalah mencuri kerjaan mah jangan ya, itu ya. Halatu tariki sholat, kondisi-kondisi orang yang meninggalkan sholat. Ada dua ya. Jadi hukum orang yang meninggalkan sholat itu bagaimana? Kita lihat dulu. Orang yang meninggalkan sholat itu ada beberapa alasan. Dari sekian banyak alasan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama karena memang tidak meyakini wajibnya sholat, ingkar akan kewajiban sholat. Yang kedua malas. Nah, kira-kira yang paling banyak nih yang ingkar apa yang malas? Yang malas. Kita bahas yang ingkar dulu ya. Orang tidak sholat, orang meninggalkan sholat karena ingkar akan kewajiban sholat. Nah, dulu di daerah sini Jayanti itu banyak yang punya paham hakekok. Paham hakekok itu salah satu keyakinannya, salah satu ajarannya adalah cukup ingat kepada Allah setiap masuk waktu sholat. Dianggapnya sudah sholat. Jadi ketika masuk waktu sholat, dia bilang tujuan sholat ingat kepada Allah. Cukup dengan ingat kepada Allah itu sudah sholat. Jadi tidak mewajibkan sholat secara fisik. Dulu banyak di daerah sini, alhamdulillah sudah dibasmi oleh para ulama. Masih ada juga tapi tidak terlalu banyak ya. Dan tidak menampakkan diri. Dulu menampakkan diri, berani ngomong itu ya. Dianggapnya sholat itu hanya kulit ya. Sedangkan intinya adalah mengingat Allah. Jadi kalau sudah sampai kepada intinya gak perlu kulitnya. Nah begitu. Ini cocok sama orang yang memang males ya. Ini hakekok namanya. Paham-paham hakekok. Idza tarakaha juhudan, jika seseorang meninggalkan sholat karena ingkar akan kewajiban sholat, dia meyakini sholat itu tidak wajib. Ini hukumnya kal murtad, seperti orang yang murtad. Berarti dia telah keluar dari Islam, ya. Karena sholat ini adalah ma'ulima minadin bidarurah, sesuatu yang merupakan bagian dari agama dan telah diketahui secara jelas oleh semua kalangan. Jangankan kalangan yang berilmu, yang tidak berilmu pun mengetahui sholat itu wajib. Ketika seseorang meninggalkan sholat karena meyakini sholat itu tidak wajib, maka hukumnya adalah seperti murtad. Yang murtad berarti keluar dari Islam. Nah bagaimana hukumnya? Tajibus titabatuhu min waliyil amri halan, wajib diperintahkan tobat oleh penguasa halan saat itu juga. Tidak boleh dikasih waktu, tidak boleh dikasih kesempatan. Harus saat itu juga. Kalau telah sampai informasi bahwa fulan bin fulan tidak sholat karena meyakini sholat tidak wajib, sampai informasi kepada pihak pemerintah, maka wajib pemerintah itu nyuruh tobat kepada orang bersangkutan. Dan pemerintah itu kan ada 7 tingkatan ya. Tingkatan pertama apa? Presiden. Yang kedua gubernur. Yang ketiga bupati atau wali kota. Yang keempat camat. Yang kelima kepala desa. Yang keenam RW atau kejaruan. Yang ketujuh RT. RT wajib nyuruh. Mana PRT nih? Wajib nyuruh taubat. Artinya yang sholat, RW-nya yang nyuruh. Pokoknya itu kewajiban pemerintah, waliul amri. Jadi siapa yang wajib nyuruh taubat kepada orang yang meyakini sholat itu tidak wajib, ya, adalah waliul amri, pemerintah.
Ini kalau orang Islam ya, Islam tapi tidak meyakini, bukan orang yang tidak Islam yang kita bahas, enggak. Orang yang tidak Islam bukan hanya sholat ya, semua ajaran Islam yang nggak percaya. Ini yang Islam, ngaku Islam, beriman, tapi tidak sholat karena meyakini sholat nggak wajib. Ini wajib disuruh tobat ini. Wajib disuruh tobat kembali kepada Islam dan kembali meyakini sholat itu wajib. Cuman siapa yang berkewajiban nyuruh tobatnya? Siapa tadi? Wali, bukan RT, waliul amri, pemerintah, begitu. Dalam hal ini mungkin RT, begitu ya, RW-nya. Ya kalau tahu dia, kalau nggak tahu mah nggak wajib. Kalau tahu. Jadi berat tuh jadi kepala apa? Mau jadi pejabat berat itu ya. Meskipun pejabat tingkat 7 ya. RT kan pejabat tingkat 7. Yang mendengar RT. Waliul amri. Fa'il lam yatub, bagaimana jika tidak bertaubat? Fa'il lam yatub, jika orang tersebut tidak bertobat, yuktal, maka harus dibunuh. Bagaimana cara membunuhnya? Bidor bi'unukihi bisayfi, pukul lehernya dengan pedang, penggal. Ini kalau diterapkan syariat Islam. Ya, jadi awas nih, yang salah paham nih, nanti RT bunuh orang lah ya. Ya penjara urusannya. Ini kalau diterapkan syariat Islam. Dan itu pun nanti ada persidangannya juga, nggak langsung ya. Jadi ini sebatas hukum yang kita bahas, yang prakteknya belum bisa dipraktekkan sekarang. Kenapa? Karena belum diterapkannya syariat Islam secara menyeluruh di negeri kita. Di negeri kita ini baru 75% menerapkan syariat Islam. Urusan ibadah, alhamdulillah sudah diurus oleh negara kita. Ibadah sampai hilal Ramadan, alhamdulillah. Hilal Syawal, alhamdulillah. Masalah haji, kurang apa pemerintah kita, alhamdulillah. Masalah muamalah, jual beli, sewa menyewa, perkreditan, alhamdulillah sudah diatur juga. Berdiri bank syariah, kurang apa? Makanya kita sekarang untuk bermuamalah dengan cara tidak islami nggak ada alasan. Kenapa? Sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertransaksi secara islami di negara kita. Anda butuh pinjaman, ada bank syariah. Anda butuh kendaraan, tidak punya uang cash tunai karena tidak ada adanya, ada kredit syariah. Nggak perlu pakai konvensional. Kenapa? Sudah dipermudah di negara kita. Sewa menyewa dengan cara syariat sudah ada, diatur semuanya. Berarti kan sudah 50% tuh syariat diterapkan di negara kita. Nah kemudian 25%-nya adalah dalam urusan munakahat, pernikahan, talak. Berdirilah KUA, kurang apa? Alhamdulillah. Nah tinggal 25% lagi nih belum. Itu masalah apa? Jinayat, masalah hukum pidana. Hukum orang yang meninggalkan sholat belum dipraktekkan negara kita. Kemudian masalah potong tangan kalau mencuri, masalah kisos kalau membunuh, ini belum dipraktekkan. Tapi bisa suatu saat dipraktekkan tanpa merubah sistem negara kita yang Pancasila. Tetap Pancasila, tetap pakai UUD 45, tapi sebagaimana masalah ibadah, muamalah dan masalah apa tadi? Munakahat sudah diterapkan, masalah jinayat juga bisa. Tergantung siapa yang memegang kekuasaan di negara kita ini. Bisa saja tanpa merubah Pancasila, tetap berpancasila, begitu. Karena sistem pemerintahan itu kan beda-beda, ya. Ada yang kerajaan, ada yang demokrasi, ya, dan lain sebagainya. Tapi tidak menghalangi untuk mempraktekkan syariat Islam. Maka kita bersyukur nih 75% syariat Islam sudah dilaksanakan di pemerintahan kita, di negara kita. Alhamdulillah. Tinggal masalah hudud nih, masalah hukuman-hukuman belum. Kita bahas aja nggak apa-apa. Ini kan mengerikan. Kalau memang hukumannya sampai dipenggal, berarti kan dosa yang besar. Jangan dianggap sepele ini. Ini kalau meyakini sholat tidak wajib, begitu. Nah bagaimana kalau dia tobat, kemudian terulang kembali, tobat, terulang kembali, meyakini sholat tidak wajib.
fa in takarrarat minhu riddah, jika pemurtadannya berulang-ulang, ketika dia meyakini sholat tidak wajib, disuruh tobat oleh pemerintah karena dia takut dipenggal, dia pun tobat. Tobatnya apa? Sholat berarti kan, dengan meyakini sholat itu wajib. Terulang kembali, dia nggak sholat karena meyakini sholat nggak wajib, suruh tobat lagi. Terulang kembali. Nah ini bagaimana? Payustatabu fi kulli maratin. Setiap kali terulang keyakinan sholat itu tidak wajib, tidak sholat karena meyakini sholat tidak wajib, setiap kali terulang itu wajib disuruh tobat. Tugasnya siapa itu? Kok RT lagi sih? Hah? Pemerintah gitu. Kasihan Pak RT nih, gaji nggak seberapa, repot. Jadi nyuruh tobatnya wajib tuh, adapun masalah memenggalnya itu mah lain lagi ya. Tobat, nyuruh tobatnya wajib. Kasih tahu Pak RT tuh. Walakin yu'azzaru ba'da salat. Nah kalau sudah terulang 3 kali keyakinan sholat itu tidak wajib, harus ditakzir, harus disanksi ya. Tiap kali dia tidak sholat karena meyakini sholat tidak wajib, disuruh tobat. Karena dia tahu hukumannya kalau nggak tobat dipenggal, dia pun tobat sholat. Terulang kembali, suruh tobat lagi. Terulang lagi, suruh tobat lagi. Udah 3 kali nih, takzir, sanksi. Apa sanksinya? Bebas terserah pemerintah. Mau dipenjara nggak apa-apa. Atau keliling kampung misalnya, pakai pamflet di sini, saya tidak sholat karena meyakini sholat tidak wajib dan saya sudah bertobat, terulang kembali. Dipermalukan nggak apa-apa, atau digundul, atau diceburin ke Cidurian misalnya, ya, misalnya ditakzir ya, dihukum begitu, atau dicambuk sebanyak 15 kali, sanksi. Nah hukum yang tadi la farqa, nggak ada bedanya bainar rajuli wal mar'ah, antara laki-laki dan perempuan, sama seperti tadi hukumnya, mau laki-laki perempuan sama. Baik, seandainya sudah dibunuh ya, dia disuruh tobat nggak mau tobat, kekeh meyakini sholat nggak wajib, tapi tetap mengaku Islam, waduh masya Allah, dia murtad, suruh tobat nggak mau tobat, kan dibunuh tuh. Wa idza qatalna, jika telah dibunuh, fala tajuzu sholatu alaihi, ini jenazahnya nggak boleh disolatin. Wala yajibu ghusluh, nggak wajib dimandiin. Wa takfinuhu, nggak wajib dikafanin. Wa dafnuhu, nggak wajib dikubur. Nggak wajib, bukan nggak boleh dikubur. Artinya kalau dikubur nggak apa-apa, begitu. Nggak wajib dikubur, artinya mau dilempar kasih anjing pun nggak apa-apa. Nggak wajib dikubur, tapi kalaupun dikubur nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu disolatin, nggak boleh disolatin. Kalau dimandikan, dikafani, dikuburkan tidak wajib, bukan tidak boleh. Artinya kalau mau dikuburkan nggak apa-apa, begitu. Wa idza urida dafnuhu, seandainya pun mau dikuburkan, kan tidak wajib, bukan tidak boleh. Kalau mau dikuburkan, fala yudfanu fi maqabiril muslimin, tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang Islam, nggak boleh. Wa yajri dzalikal hukmu fi kulli man anqara mujma'an alaihi ma'luman minad dini bidarurati. Hukum yang kita sampaikan tadi, yang kita bahas tadi, bukan hanya berlaku bagi orang yang meninggalkan sholat karena meyakini sholat tidak wajib, tapi berlaku kepada siapa saja yang meyakini beberapa masalah di dalam agama yang sudah jelas itu bagian dari agama Islam, meyakini itu tidak wajib, sama hukumnya seperti tadi. Kayak orang tidak puasa Ramadan, meyakini puasa Ramadan nggak wajib. Kayak orang tidak haji padahal mampu, dia meyakini haji tidak wajib. Kayak orang tidak zakat padahal dia wajib zakat, meyakini zakat tidak wajib. Ini hukumnya sama seperti tadi. Repot kan? Itu yang pertama. Yang kedua, meninggalkan sholat karena malas. Dikit lagi tanggung ya, nggak apa-apa. Idza taraka hakasan, ini paling banyak nih ya. Apabila meninggalkan sholat karena malas,
dia tetap meyakini sholat wajib. Tahu dia sholat itu wajib, tapi nggak sholat. Kenapa? Malas. Ya, malas. Wadhalika bi an akhrajaha an waqtid darurati. Jika seseorang meninggalkan sholat karena malas sampai waktu darurat. Apa waktu darurat? Waktu sholat bisa digabung dengan waktu pada sholat tersebut. Misalnya duhur, waktu daruratnya adalah asar. Sebab duhur bisa dijamak digabung dengan asar. Maghrib, waktu daruratnya adalah isya. Sebab maghrib bisa digabung dijamak dengan isya. Ketika seseorang tidak sholat duhur karena malas, sudah masuk waktu asar, belum juga sholat duhur. Asar udah mau habis, belum juga sholat duhur. Ketika datang waktu maghrib, itulah masuk dalam hukum yang akan kita sampaikan ini. Statusnya meninggalkan sholat dari waktu darurat. Ya, apa waktu darurat? Waktu di mana sholat bisa digabung, bisa dijamak dengan sholat di waktu itu. Baik. Jika seseorang meninggalkan sholat sampai habisnya waktu darurat, jadi enggak sholat duhur sampai waktu asar habis, berarti maghrib begitu. Ini hukumnya tetap muslim, kalau karena malas ya. Wasunnah istitabatuhu, sunnah disuruh tobat. Tuh, enggak wajib disuruh tobat. Kenapa? Karena kalau yang tadi meninggalkan sholat karena meyakini sholat tidak wajib, kenapa wajib disuruh tobat? Sebab kalau dia mati neraka. Tapi kalau yang ini nih, yang nggak sholat, ya sampai waktu darurat habis, tetap nggak sholat juga, nggak sholat duhur sampai waktu asar habis, statusnya masih tetap muslim, karena dia tetap meyakini sholat itu wajib, hanya karena malas saja. Statusnya muslim. Dan kalau dia mati, tetap ujungnya ke surga juga, meskipun lewat neraka dulu. Makanya sunnah disuruh tobat, bukan wajib disuruh tobat. Sunnah. Siapa yang nyuruh tobatnya? Pemerintah, ya. Pemerintah. Ada lagi. Pemerintah yang nyuruh tobat. Tapi kan sunnah nggak wajib nyuruh, sunnah nyuruh tobat. Nah, kesunahan menyuruh tobatnya apakah saat itu juga atau ada waktu yang lebih? Kata para ulama, saat itu juga sunnah disuruh tobat. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh diulur sampai 3 hari. Tuh, dikasih tempo 3 hari itu disuruh tobat. Jadi enggak mesti disuruh tobat hari itu juga, boleh 3 hari ke depan baru. Jadi kasih jeda waktu 3 hari. Fa'in lam yatub, jika sudah disuruh tobat nggak mau tobat, misalnya nih RT dengar Fulan bin Fulan nggak sholat duhur, ya, udah masuk waktu asar udah mau habis nih, Pak cepat sholat, bentar lagi asar habis sih, belum sholat duhur kan, ayo cepat dikodok. Enggak lah, nanti aja, lagi nggak mood sholat nih, lagi galau, lagi mumet, ya. Pokoknya itulah ya. Pak nih 5 menit lagi Pak maghrib nih, cepetan sholat. Malas lah, enggak lah, udah masing-masing aja lah. Masuk waktu maghrib, berarti kan nggak sholat duhur, nggak sholat asar tuh dia tuh. Udah habis waktu darurat nih. Disuruh tobat tetap nggak mau tobat. Bagaimana tuh? Fa illam yatub fayuqtal bisayfi haddan. Kalau tetap tidak mau tobat juga, dibunuh. Haddan. Dibunuh haddan. Apa itu haddan? Sebagai hukuman baginya. Waduh, ini kalau diterapin banyak yang meninggal deh ini Ustaz. Sepi. Ini kan batas hukum ya. Jangan dipraktekin. Dosa dipraktekin. Ya. Udah sholat asar belum? Belum. Duhur? Belum. Bentar lagi maghrib, Pak. Udah maghrib, enggak duhur enggak asar, main sembelih aja orang. Dosa. Udah dosa penjara lagi.
Ya, jangan nyalahin kitab, jangan nyalahin saya. Ini hukum Islam, syariat Islam, jika diterapkan oleh pemerintah, berarti ini kewenangannya siapa? Pemerintah, bukan kewenangan individu muslim, bukan. Kewenangannya pemerintah. Jadi yang ngaji ini harusnya siapa? Pemerintah. Biar nanti dibuat ya kayak di Aceh kan tuh sudah ada perdanya, perda daerah ya. Allah kasih hak otonomi kan, daerah bisa menerapkan syariat Islam di Aceh, tapi tetap nggak maksimal juga. Ya. Begitu di Mekah, Arab juga sama begitu. Meskipun sistemnya kerajaan, ya sistem pemerintah kerajaan, tapi kan syariat Islam diterapkan begitu. Padahal kalau ngikuti sistem pemerintahan Nabi ya bukan kerajaan. Ya. Kalau Saudi kan kerajaan, turun dari bapak ke anak, dari anak ke anaknya lagi kan begitu. Kalau ikut sistem pemerintahan Nabi, enggak kerajaan, enggak. Tapi meskipun kerajaan kan dipraktekkan syariat Islam. Berarti apa? Enggak ada masalah dengan sistem pemerintah. Makanya saudara kita yang udah diubarin tuh organisasinya, udah diubarin, itu kan kekeh ingin merombak sistem pemerintahan supaya jadi pemerintahan yang benar-benar Islami, khilafah. Khilafah kayak gimana? Sistem tetap demokrasi, tetap Pancasila, tetap UUD 45, tapi boleh tuh dipraktekkan syariat Islam, diskusikan sana di DPR sana. Begitu. Ya, tapi kayaknya mah jauh sih ya. Dipraktekin ini syariat Islam yang kayak gini. Kenapa? Waduh, urus saja kan bunuh. Ini bukan kejam Islam, enggak. Ketika hukuman itu tegas dan keras, akan membuat orang takut untuk melanggarnya. Ya apa enggak? Iya, mikir sejuta kali kalau mau melanggar. Wah, mati saya nih urusannya. Kan enggak jadi. Makanya dalam Quran Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun. Di dalam hukuman kisos terdapat kehidupan bagi kamu sekalian. Ini kalau kita baca secara tekstual, mana ada dalam kisos kehidupan? Dalam kisos adanya kematian. Ya enggak? Tapi kata Allah enggak, dalam kisos ada kehidupan. Maksudnya apa? Ketika hukuman kisos yang membunuh dibunuh lagi, ini dipraktekkan, orang kalau mau bunuh itu mikir sejuta kali. Saya dibunuh lagi nih, saya sama nyawa saya. Kan enggak jadi membunuh. Itulah kata Allah, dalam hukuman kisos terdapat kehidupan. Ini juga sama. Kalau dipraktekkan, insya Allah orang pada rajin sholat. Kenapa? Takut dibunuh. Ya, begitu. Jadi bukan Islam ini ekstrim, enggak, tapi tegas di dalam hukuman. Baik, kalau sudah dibunuh, bagaimana hukum dia? Hukmuhu hukmul muslimin, tetap dia termasuk orang Islam. Wa yughsalu, tetap dimandikan, wa yukafan, tetap dimakapankan, wa yushalla alaih, tetap disalatkan, wa yudfan fi maqabiril muslimin, tetap dikuburkan di pemakaman orang Islam. Begitu, ya. Inilah masalah hukum meninggalkan sholat. Nanti kita akan bahas tentang hukum jenazah. Silakan, ada yang bertanya.